Namaku Arga Pratama. Sejak kecil ikut guru, dibesarkan di gunung. Kemarin lagi di atas, minum dan nyanyi. Tiba-tiba diusir guru ke kota Sunggara cari istri. Pak Tua Gunawan ini, beneran mau kasih aku cari istri, atau cuma mau usir aku saja? Si adik Maya rajin banget, masih muda, udah janda. Sayang ya, Tak tahu malu, nyolong kemben dalamku. Angkat wasialan. Hal datang lagi nanti ku air mendidih. Ada ulang. Itu dia, kejar. Lari ke situ, kejar. Di sini nih. Guru Gunawan. Ngeliatin lagi, Kak Maya mandi. ngomong dikit. Guru Gunawan. Lu ngapain sih? Itu kemben dalam Janda Wijaya. Si manis kecil ini ngintip Janda Wijaya mandi. Aku bukan. Arga Pratama. Kamu si manis kecil, berani ngintip Janda Wijaya mandi. Berbuat hal yang bikin orang murka. Nggak bisa tinggal di sini lagi, Arga Pratama. Kamu turun gunung saja. Turun gunung? Guru mau ngusir aku? Kalian kok nyusul, jangan-jangan juga ngintip. Usir aja turun gunung, kasih dong muka. Hadirin murid durhaka ini, telah saya usir dari perguruan. Bagaimana? Apakah kalian terima? Guru Besar Gunawan, bocah ini mau ngintip Janda Wijaya mandi. Cuma diusir, mana cukup. Betul, minimal kakinya dipatahin. Elo. Kok ikut nyusul? Jangan-jangan Elo juga ngintip. Cukup diusir aja. Permisi dulu. Guru Besar Gunawan. Aku kan lagi jadi kambing hitam. Sakit? Gali aku di bawah pohon itu. Nggak boleh. Nanti pas Elo turun, gue kasih istri cantik, oke? Apa Elo mau usir aku? Gue udah bilang di depan umum, mau ngusir Elo. Kalau Elo nggak pergi, muka gue gimana? Tapi kan itu Elo yang ngintip. Ngapain usir aku? Kecilin suara. Tapi apaan? Turun dikasih istri. Cepetan pergi. Nanti bikin onar. Jangan bilang murid gue. Tapi kalau mentok, cari gue. Gue masih ada. Cuma datangnya, jangan sampai janda tahu. Nanti sampai kota Sunggara, telepon nomor ini. Ada yang jemput, istri cantik, ada di sana. Gue bandingin selera sama lu. Mata lu itu tiap hari ngintip Kak Maya mandi. Emang lu tahu itu apa namanya cantik jelita? Halo, gue udah sampai kota Sunggara. Pak Guru nyuruh gue cari elu. Orang yang jemput lu udah gua atur di terminal. Sebentar lagi nyampe. Mana ada yang jemput? Kamu ini Arga Pratama? Wow, rambut hitam lurus. Dengan body aduhai. Bener-bener cocok dengan selera mataku. Lihat lagi mata lu. Gue cabut. Gue Arga Pratama. Elu kan bini gue. Arga Pratama. Aku nggak peduli backgroundmu apa. Atau gimana caramu? Nipu ayahku. Intinya, aku nggak mungkin bolehin kamu masuk rumah kami, apalagi nikah sama kamu. Kapan gue bilang, gue mau nikahin elu? Aku nggak peduli kamu lagi tarik ulur atau cuma berlagak. Intinya, ingat ini baik-baik. Jangan ikut campur hidupku. Ngerti nggak? Elu kira, gue demen uang busuk elu? Pergi. Ya sudah, ya sudah. Lo cewek cantik, jangan marah-marah mulu. Lihat tuh elu tiap hari, cemberut aja, nanti jadi mudah panas dalam. Sepanjang hidup, Pak Guru belum pernah ngasih uang sebanyak ini. Nah, sekarang waktunya gue main-main di kota Sunggara. Berdiri. Cowok berani-beraninya bercanda sama gua. Nona, hati-hati. Wah, rupanya orang yang terlatih bela diri.
Capek enggak? Lepaskan. Kau brengsek tak tahu malu. Senting. Ayah! Kau yang minta aku terima. Siapa sebenarnya dia? Suruh dia pergi sekarang. Mustahil aku mau mengawalnya. Apalagi kabur. Menikah dengannya? Tidak mungkin. Guru. Orang seperti apa orang yang kau kenalkan ini langsung memukuliku. Wah, anak muda memang berapi-api ya. Banyak-banyak mengalah lah. Mengalah? Aku harus mengalah padanya. Tuan kecil, tunggu sebentar. Orang ini asalnya dari mana? Kenapa ayahku begitu hormat pada pemuda ini? Nona, aku ikut ketua direksi selama bertahun-tahun. Baru pertama kali lihat dia begitu pada orang lain. Adik muda, aku Bima Wijaya, ayah Maya. Bagaimana kabar guru besarmu? Guru besar Gunawan? Oh, guruku sehat-sehat saja. Masih bisa panjat tembok. Itu kakak ipar Maya Mandi. Guru besar Gunawan, tetap saja penuh humor ya. Kakak ipar Maya, akhir-akhir ini juga baik-baik saja kan? Ayah, maksudmu apa? Jadi guruku suruh aku hubungi. Dirimu? Ya, 20 tahun lalu, gurumu pernah di kota Sunggara. Selamatkan nyawaku. Aku dan guru besar Gunawan berjanji, kalau nanti punya anak laki-laki, akan jadi saudara. Kalau punya anak perempuan, akan dijodohkan dengan penerusnya. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak akan menikah dengannya. Arga, aku tidak akan sembunyikan darimu. Keluarga Wijaya belakangan sedang ada masalah. Aku khawatir Maya celaka. Makanya hubungi guru besar Gunawan. Dia bilang akan kirim orang, murid andalannya, untuk lindungi Maya. Aku heran tuh orang tua, iseng-iseng ngintip cewek mandi, selalu lolos aja. Kok kali ini bisa ketangkap gitu? Ternyata udah direncanain. Arga, aku mau kau tinggal dekat Maya 3 bulan, jadi pengawal pribadinya. Jadi pengawal, jangan dulu deh, gue malas jadi pengawal. Gue pulang sekarang juga. Si tua bangka ngaturin gue, harus gue pelap-lah. Jangan langsung tolak. Arga, dalam 3 bulan ini, coba dulu dekat dengan Maya. Kalau cocok, kan bagus semuanya. Tapi kalau setelah 3 bulan, kalian memang tak cocok, tak akan kupaksa. Pastinya, kau akan kubayar juga, bayaran sebagai pengawal. Ada bayarannya? Gimana sih? Emang gue tukang mata duitan? Kira gue butuh duit? 2 miliar 250 juta rupiah. Udah bilang, bukan soal duit. 4 miliar 500 juta rupiah. Sebenarnya, dia kan cuma cewek. Selalu dalam bahaya. Ya, memang kasihan juga sih. 11 miliar 250 juta rupiah. Deal, gue terima tugas ini. Mulai hari ini, gue jadi pengawal pribadinya. Maya, yang kubicarakan tadi, kamu dengar kan? Ayah, Ayah apa lagi? Ikuti kata-kataku, mulai hari ini, kau akan lagi dekat dengannya 3 bulan. Setelah 3 bulan, aku tak mau urus lagi. ayah, dia cuma mata duitan dan hidung belang. Tak tahu malu dan mesum kampungan. Dia punya apa sih yang bagus? Kenapa ayah menyuruhnya terus mendampingiku? Kamu dengerin saja kata ayah, dia itu hebat loh. Gimana kamu bisa bilang dia hebat? Hebat di mana? Aku hebat di mana-mana. Ngapain diam jalan? Mobilmu ini kok nggak ada tuas gigi? Rem tangan juga nggak ada. Mobil apa ini? Kamu bisa nyetir nggak? Pasti bisa dong. Traktor guruku, setiap hari aku nyetir. Lo koplingnya mana? Cepetan pergi, duduk di belakang. Dasar kampungan tak tahu dunia. Kita mau kemana? Urusanmu apa? Kamu sudah terima uang ayahku. Berarti kamu pengawalku? Kamu ini pengawal loh. Masa masih nanya mau kemana? Ci, Kamu lihat gaya dia? Kayak orang penting banget. Yaitu ketua direksi. Kok ayah carikan orang macam ini jadi pengawal? Saudari, ayahku mau menjodohkanku dengan seorang pria. Lalu sekarang dia menyuruhnya melindungiku secara pribadi. Bikin jijik banget. Serius? Orang seperti apa yang bisa bikin si cantik kita marah sampai segininya? Aku kasih tahu beberapa kata kunci. Pria tampan dan kaya. Ditambah tadi dia berani pegang kakiku. Gantungnya gimana? Badannya bagus? Biasa aja. Beneran nih, aku suka. Suka apaan? Hey! mau apa? Cuma ngobrol aja. Kamu suka tipe cewek kayak gimana? Aku suka tipe apa? Banyak banget. Coba sebutin. Siapa tahu aku bisa kenalin. Aku kenal banyak orang. Mau yang kayak gimana? Aku punya sumbernya. Wah, dermawan juga. Kalau gitu, mau yang dewasa dominan. Ada. Nggak bisa. Yang imut kecil juga enak. Ada juga. Kalau yang muda menikah, Ada. yang udah bersuami, Ada. Salah ini nggak ada. Kamu sebenarnya suka tipe cewek kayak gimana sih? maksudnya jawaban pasti. Target kita tuh mengabdikan hati bagi para gadis, memperjuangkan hidup bagi gadis mungil, mewarisi ilmu bagi para wanita muda. Negeri Aruna banyak cewek cantik, masa harus terpaku pada satu pilihan? Nggak tahu malu.
Nanti masuk, jangan berlebihan. Ini kan sosialita kota Sunggara. Hah? Emang gua nggak pernah lihat cewek? Aduh, Wah, Maya. Ini cowok gantengmu. Wah, cowok ganteng. Otot lenganmu keras banget. Iya, dan elastis. Beda sama otot kaku. Beda jauh. tentu ini hasil angkat air tiap hari untuk guru. Angkat air. Iya, di gunung tak ada air ledeng. Harus turun ambil air. Tiap hari 8 kali, ototku jadi keras wajar. Wah, adik manis hebat ya. Arga Pratama, kau brengsek. Mau kemana? Kau mau apa? Gua ke WC kau urus. Gue pengawal pribadimu. Untuk kemana kau pergi? Gue ikut ke sana. Santai. Etika profesi. Masih gue punya... Low. Cowok ganteng. Pengawal pribadi pula. Pasti jago tarung ya. Jago? Enggak. Dia itu sangat-sangat jago. Sungguh, bisa pamer kemampuan? Dari mereka, pilih satu lawan, boleh? Pilih satu lawan memang nggak seru. Lawan semua sekalian. Sekalian aja, jangan asal ngaku jagoan. Mereka semua ini pengawal teman-temanku. Dihargai setara. Pengawal presiden, semuanya kelas juara utama. Mau lawan mereka semua? Baik, biar mereka serbu sekalian. Sekaligus ku habisi. Adik, yakin bisa? 7-3 deh. 7-3. Mau lawan mereka sendirian. Dengan 70% menang? 70%? Ku pakai 30% tenaga. Mereka jadi mayat baru. Hah, Ayo serbu sekalian. Mari lihat apa itu pengawal presiden. Selesai dalam sekali hajar. Kalian semua kalah dari anak kampungan saja. Berani sih minta bayaran pengawal presiden. Ada harga, ada mutu. Dia cuma 5 bulan, bayarannya 500 juta. Kalau kalian per bulan 500 juta. Apa? Memalukan sekali. Nona! Nona! Dia ini agak aneh. Kami memang pensiunan pengawal presiden. Berani ngomong lagi. Pergi, cepat. Cowok ganteng. Aku bayar 10 juta per bulan, kamu jadi pengawalku. Setuju? Maya Wijaya, ayahmu bilang, saya dikontrak 3 bulan, dengan bayaran 11.250 juta rupiah. Kuliah besar dulunya. Ternyata tarif pengawal biasa pun lebih tinggi dari saya. Harus minta bayaran tambahan. lagi pula ayahmu kan nggak tahu pengawal presiden dibayar berapa. Lagi pula, kau sendiri yang setuju. Ayahmu sama saya nggak paham harga pasar. Kau juga nggak tahu. Boleh atau enggak? Enggak, ya saya ambil sendiri. Mau apa kau? Kak Maya, setelah 3 bulan, boleh enggak saya jadi pengawal kakak? Boleh saja. Adik, Enggak! Kau nggak boleh pergi. Maya jangan marah ya. Marah? Kenapa saya harus marah? Tadi kau menghentak-hentak kaki, bola mata diputar pula. Kukira kau cemburu. Asal kau nggak cemburu, udah. Ayo kita masuk main, adik. Asik. Asik kapan? Pergi cuci mobil saya. Cuci mobil apaan? Saya pengawalmu, bukan pelayanmu. Kau pengawal saya. Saya suruh apa? Ya kau lakukan. Kalau enggak, kartu itu saya blokir. Sekeping pun tak akan bisa kau pakai. Jangan terulang lagi ya. Sial sekali ya nasib. Bang, lihai sekali ya kemampuanmu. Bisa ajari kami dong? Mau belajar? Sini kita bantuin dulu nih. Bersihin mobil ini. Aku ajarin kalian jurus rahasia andalan. Beneran, Beneran? Maya cepetan kesini lihat. Dia lucu banget. Bajingan. Disuruh cuci mobil malah nyuruh-nyuruh orang lain. Kenapa sih kamu perhatiin dia? Kerja apa enggak? Lihat tuh dia imut banget. Kenapa sih? Ini jas baruku. maaf Tuan Kurniawan, tadi tak melihat kedatangan Tuan. Siapa kau? Langsung main tangan? Ini Jovan Kurniawan, salah satu 4 tuan muda kota Sunggara. Jangan main-main. Walau begitu, tak boleh langsung main tangan. Karena kau pengawal Kak Maya. Ambil ini. Nanti sering-sering bilang ke dia hal-hal baik tentang aku. Kurus kering. Sudah kelihatan kena imbas dugem. Bukan pria baik. Maya, Kak Jovan datang. Kasih aku kesempatan, akan kuberikan duniamu. Maya Wijaya terima dia. Terima dia. Jovan datang lagi. Nempel terus setiap hari. Nyebelin banget. Gimana ya biar dia hilang selamanya? Jovan itu bukan orang baik. Arga Pratama juga bukan orang baik. Kalau mereka berdua saling hantam, bukan sekali dapat 2 untung. Aha! Kau mau apa? Tunggu saja pertunjukannya. Maya, akhirnya kau mau ketemu aku. Jovan, sudah ku beritahu jelas-jelas. Aku tak suka padamu, jangan nempel terus, oke? Kita masih lajang.
Aku hanya mencintaimu. Mana ada nempel-nempel? Ayah sudah menjodohkanku. Jangan cari aku lagi. Janji pernikahan? Bertahun-tahun kau selalu bilang ada janji pernikahan. Tapi di Kota Sunggara tak ada yang pernah lihat. Jadi janji pernikahanmu sebenarnya dengan siapa? Iya, pemuda berbakat dari keluarga mana? Coba tunjukkan pada kami. Kalau tidak mau tunjukkan, berarti itu cuma alasan. Kau sama sekali tak punya janji pernikahan. Siapa bilang tak punya? Dia. Aku... Kau pengawalku, tugasmu jadi pengawal. Dia ganggu ketenanganku, jadi pura-pura jadi pacarku. Usir dia. Atau gajimu ku potong. Potong lagi? Kan sudah kubilang, jangan terulang lagi. Terus mau apa, gigit aku? Oke, kata-katamu sendiri. Benar, aku pacarnya. Kau berani ngejar cawaku? Arga Pratama, berani-beraninya kau cium aku. Aku kan pacarmu. Atau... Coba kamu bilang di depannya, kalau itu bohong, Baik, kau memang jahat. nggak sakit. Kau... Aku apa lagi? Jovan Kurniawan ya, Maya bilang, kau ganggu ketenangannya. Pergilah sendiri. Dengar? Maya Wijaya. Walaupun mau tolak aku, nggak perlu cari. Orang kampungan untuk menjijikanku. Lihat pakaiannya. Dia cocok apa sama kamu? Kampungan berani bilang aku, pakaianku salah apa? Ini harganya ratusan ribu. Ratusan ribu? Kaus kakiku saja. Harganya lebih dari itu. Kau. Pergi sana sekarang. Jangan cari masalah. Kenapa? Mau gelut? Kau. Beraninya kau. Kakiku. Tendanganmu lembek. Ikut-ikutan berkelahi? Kalah, langsung main pisau? Diajarin siapa? Tuan muda, kau baik-baik saja? Berani benar kau hajar dia. Kau buat masalah besar. Kau tunggu saja. Ini belum berakhir. Tunggu apa lagi? Bukannya mau latihan? Lanjutkan. Diam. Berani sekali kau lawan dia. Jovan Kurniawan, bukan orang yang bisa dianggap remeh. Anak orang kaya paling gengsi. Kau buat dia malu di depan umum, dia pasti akan kembali. Mencari masalah denganmu. Nanti lihat saja kau hadapi. Kenapa tak boleh hajar? Dia yang duluan nyerang. Bawa pisau lagi, aku masih kasih dia hidup. Harusnya dia bilang aku penyabar. Wah, sudah selesai? Adik hebat sekali. Cuma beberapa gerak sudah usir mereka. Kak, kok kamu bisa ke sini? Nonton dari sana kurang seru. Datang lihat keributan. Tendangan tadi sangat keren. Tendang di mana? Ajarin dong. Mau belajar? Aku ajarin. Jurusan ini namanya tendangan penentu segalanya. Kuncinya pinggang dan kuda-kuda harus selaras. Saat keluarkan tenaga harus tegas. Arga Pratama. Sebentar ya, aku mau ngobrol sama kakak. Dik, tadi kamu cium Maya kan? Enak nggak? Cium cewek galak itu? Mana ada yang enak? Aku paling benci yang kayak blonde kayak gitu. Arga Pratama. Ada masalah apa lagi? Kamu di situ membicarakan keburukanku. Kamu pengawalku, ya bayar kamu. Aku cuma pengawal, bukan jual diri. Ngobrol sama orang lain, topik apapun kamu urus. Kalau jago kamu aja ngobrol. Silakan ngobrol lama-lama. Sampai malam juga boleh. Aku dipukulin. Kalian berdua nggak berani ingku. Kenapa bawa kalian berdua? Pengawal nggak guna. Aku mau telepon ayah. Harus cari orang untuk habisin keparat itu. Dan Maya Wijaya nggak tahu diri. Berani-beraninya suruh orangnya pukulin aku. Halo, Hmm, kamu jago juga ya. Pengawal-pengawal itu, kerjasama pun kalah. Jovan Kurniawan pakai pisau, tetap kalah sama kamu. tentu saja. Sudah kubilang, aku hebat. Besok mulai, kamu nggak cuci mobil. Wah, langit cerah nih. Mulai sekarang kamu ikut aku aja. Aku pergi, kamu ikut. Aku kerja, kamu jaga. Aku ketemu klien, kamu tunggu di luar. Oke, bos yang perintah. Pokoknya aku kerja 3 bulan sebagai pengawal. Dan lagi, kamu Aku apa? beneran suka Kirana Santoso. Suka dong. Kak Kirana baik banget. Cantik, tubuhnya bagus, bicaranya juga enak, dan gak jijik. Aku dari gunung. Kalau aku gimana? Apa yang terjadi? Bilang gue cewek galak, terus bilang gak ada rasa apa-apa waktu cium gue? Bukan, Kak. Kalian mau ada rasa saat gue cium. Jangan-jangan kalian suka sama gue? Turun! Ah? Belum sampai lokasi nih. Gue gak mau bareng lo, satu mobil lagi, lo jalan kaki pulang sendiri. Tapi ini malam-malam begini. Gue nggak tahu jalan. Turun! Gue nggak kenal jalan. Malam ini gue tidur di mana? Maya Wijaya. Maya Wijaya. Boleh naik lagi nggak? Nggak boleh.
Nggak boleh. Arga Pratama? Astaga, terror. Lo nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue lihat dulu nih orang gimana. Lo bisa nyetir nggak sih? Maaf. Mobil itu nggak kenapa-kenapa. Nggak apa-apa. Gue kesana lihat. Jangan sampai ada masalah serius. Udah lama curiga lo aneh. Di depan mata gue, berani coba bunuh bos gue. Lo, siapa sebenarnya lo? Gue bapak lo. Siapa yang nyuruh lo? Walau gue gagal, tapi Maya Wijaya hari ini pasti mati. Racun. Racun disembunyikan di sela gigi. Cukup profesional ya. Ayo kita pulang. HP lo buang. Mobil juga jangan. Kita jalan naik. Preman ini sepertinya cukup bisa diandalkan. Sudah. Sekarang siapapun tidak tahu kita di sini. Sementara aman. Panas sekali. Orang kota fisiknya memang lemah. Kaget sedikit langsung demam. Rupa adalah kapan? Kapan adalah rupa? Guru besar Gunawan bilang, bisa menotok lewat pakaian. Cuma butuh lebih banyak tenaga. Energi lancar, pikiran tenang. Panasnya keluar, badan jadi dingin. Arga Pratama itu kau? Ternyata kau orang mata duitan dan hidung belang. Tak tahu malu yang selamatkan aku. Lain siapa lagi yang mau selamatkan kau? Masih berani hina tuan muda ini? Seharusnya aku tak usah selamatkan kau. Begitu 3 bulan selesai, kita selesai. Jadi, kau juga benci aku kan? Sejak kecil, yang bilang suka padaku, aku tahu semua mereka suka anak perempuan papaku. Tak ada yang suka sama Maya Wijaya. Papaku juga tak pernah tanya, aku suka apa? Languseng bilang, aku akan dinikahkan dengan calon pasangan perjodohan. Bikin aku merasa seperti barang. Bahkan siapa yang menemani, sudah ditentukan. Tuan muda ini di kampungnya, seluruh kampung sekitar, pemuda tampan yang terkenal. Tak pantas buatmu. Siapa yang mau sama kau? Kau kampungan, omonganmu bikin kesal. Matanya liar melirik sana-sini, brengsek licik banget, dan mata duitan, demi uang malu-maluin. Terus kenapa? Tuan muda ini memang cinta uang. Tapi, Tapi apa? Sadar dulu, tapi apa? Aku paling benci orang, bicara setengah-setengah. Sadar ya. kau balik badan. Kamu semalaman nggak tidur. Terus kamu pikir gimana? Nona besar demam tinggi, si pengawalnya masih bisa tidur. Siapa suruh urus-urusin aku? Coba kamu pikir lagi. Kalau bukan aku selamatin kamu, sekarang mungkin kamu udah jadi bego. Tapi, rasanya aku agak suka sama kamu. Ingat deh. Tapi apa? Gue semalaman nggak tidur. Kamu bilang, tapi apa emangnya? Tapi apa? Aku nggak inget. Kamu yakin nggak ingat? Aku yakin nggak inget. Kamu ngapain deketin? Deket-deket gitu. Udahlah. Ini kartu SIM baru. Baru ku beli tadi pagi. Pasti nggak disadap. Sekarang kamu telepon. Kirana Santoso. Suruh dia bawa pengawal. Datang jagain kamu. Suruh dia jagain aku. Lalu kamu, kemana? Aku. Ada urusan keluar bentar. Apa kamu mau cari Jovan Kurniawan? Kamu curiga pembunuh semalam? Dikirim dia. Iya nggak. Tanyain baru tahu. Nggak bisa nunggu aja di sini. Tapi kamu pergi sendirian. Terlalu berisiko. Keluarga Kurniawan biasa-biasa aja. Dia punya banyak preman. Telepon aku. Sebelum aku balik, jangan kemana-mana. Ikutin saran Kirana. Arga Pratama, kamu pengawal aku. Harus dengerin aku. Aku nggak izinin kamu pergi. Gue bayaran ayah lo buat selesaiin masalah. Bukan temen main lo. Telepon gue cabut. Arga Pratama, lo pengawal gua. Harus dengerin gua. Gua nggak izinin.
Halo? Buka pintu. Hunian pribadi. Selain yang berkepentingan dilarang masuk. Gue cari Jovan Kurniawan. Mau ketemu Tuan Muda Jovan? Semudah itu? Ada janji? Nggak ada. Tapi dia pasti pengen ketemu gue. Kalau nggak dibuka, gue bakal paksa. Gua usir lo. Nggak ngerti bahasa ya? Mau paksa? Sekarang bisa masuk? Maya, lu baik-baik aja? Nggak jelas lewat telepon? Sebenarnya kenapa? Arga Pratama mana? Gue oke. Tadi malam ada pembunuh mau ngebunuh gue. Dia bunuh diri waktu ketangkep. Arga Pratama curiga, suruhan Jovan Kurniawan. Dia pergi sendirian, nyari Jovan Kurniawan. Apa? Dia sendirian nyari Jovan? Dia gila ya? Keluarga Kurniawan bermula dari dunia hitam. Tempat itu bisa dia serang sendirian. Ayo kita langsung ke sana. Lo bilang, kenapa dia ke rumah Kurniawan? Ya jelas lah. Dia mau belain lo. Mikir Jovan yang mau celakain lo, jadi dia mau minta tanggung jawab. Dia peduli sama gua? Masa enggak? Siapa suruh dia peduli gitu? Bodoh gegabah. Nanti kalau sampai, dia pasti babak belur, digebuki habis-habisan. Tunggu saja kelakuan aku. Hunian pribadi. Dilarang masuk bagi yang tak berkepentingan. Pergi. Aku Kirana Santoso dari keluarga Santoso, dan ini Maya Wijaya dari keluarga Wijaya. Berani-beraninya kau halangi kami? Jovan Kurniawan, kalau kau berani sentuh Arga Pratama, gue lawan habis-habisan. Keluarga Wijaya juga tak akan membiarkanmu. Bang. Gimana pukulannya? Nyaman nggak? Lumayan. Lebih keras lagi. Siap, Bang. Arga Pratama, Jovan Kurniawan. Kalian ini, Hei, gue belum cari lo. Lu malah berani datang ke rumah gue. Tuan Besar Jovan, lo memang sombong ya. Berasal kirim pembunuh bayaran lagi? Pembunuh bayaran apaan? Hari ini gue bikin lo nyaris nggak bisa keluar rumah gue. Ngapain masih bengong? Serang, patahin kaki dia. Gue mau dia merangkak keluar dari pintu ini. Mau bunuh orang ya? Dengerin baik-baik. Keluarga Kurniawan bukan orang yang bisa lo ganggu. Orang tua gue. Orang tua lo ya? Sebenarnya lo mau apa? Pembunuh bayaran yang dikirim tadi malam buat bunuh Maya Wijaya. Itu orang lo kan? Pembunuh bayaran apaan? Gua nggak tahu. Maya Wijaya kenapa? Aku tanya Tuan Muda Jovan. Pura-pura bodoh ya? Tuan Muda baru terima bocoran intel. Tadi malam, Nona Maya Wijaya diserang pembunuh. Ini ada videonya. Ini orang menghadang mobil pakai kaki. Bang, soal pembunuh itu benar-benar bukan aku yang sewa. Aku bersumpah kalau aku berbohong disambar petir. Sungguh. Urusan bunuh-membunuh, walau aku sering pengen kayak gitu, tapi aku belum pernah lakuin. Kalian keluar dulu. Tutup pintunya. Bang, maksudmu? Cuma ngomong doang, sulit buat percaya. Aku bantu kau ingat-ingat. Bang, rokok. Siapa sebenarnya yang sewa pembunuh itu? Kak Maya, kamu datang. Silakan duduk. Siapa? Siapa yang kau panggil kakak? Jangan asal manggil. Apa maksudmu? Masa asal manggil? Ini abang gua. Ya otomatis kau jadi kakak ipar gua. Mulai hari ini, di kota Sunggara, siapa berani macam-macam sama kakak? Berarti dia macam-macam sama gua, Jovan Kurniawan. Kau, jangan mengada-ada. Arga Pratama, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah pembunuh itu benar dia yang kirim? Sudah kutunggu. Sepertinya bukan dia. Dia tak cukup berani. Juga tak perlu pakai cara sewa pembunuh. Benar-benar, harap kakak menilai dengan jernih. Gue Jovan Kurniawan bersumpah, kalau ini perbuatan gue mampus ditabrak mobil di luar. Arga Pratama, hebat juga kau. Baru sebentar aja, sudah bisa jadi Tuan Besar Jovan Kurniawan menurut begitu patuh. Sampai mau memanggilmu abang? Karena bukan suruhanmu, maka gunakanlah semua koneksi yang kau punya untuk selidiki siapa dalang tukang kirim pembunuh tadi malam. Ya, serahkan padaku. Pasti ku selidiki dalangnya, dan ku bereskan untuk tebusan salahku. Dia tadi manggil aku kakak ipar kamu. Kenapa kamu diam aja? Oh iya, Bang Jovan, aku pengawal Maya Wijaya, bukan pacarnya. Jangan sembarangan panggil kakak ipar. Jangan panggil asal, nanti jelekin nama cewek. Arga Pratama, bajingan kau. Dia kenapa? Bang, apa aku salah bicara? Maya, tunggu. Kenapa marah banget, Maya? Coba tebak. Apa karena Arga Pratama gak mau akui dia pacarmu? Memang bukan pacarku. Tadi di jalan, kamu panik banget. Takut Arga kena pukul. Sekarang dia baik-baik, kamu marah tanpa sebab. Maya, reaksimu agak aneh. Apa yang aneh? Maya, kita kan kenal. Sudah lama. Gak bisa bohongi aku. Kayaknya kamu mulai suka sama Arga Pratama. Aku suka dia. Jangan bercanda. Siapa suka si kampungan itu? Tak tahu malu, mata duitan dan hidung belang, bodoh dan blond, gak tanggung jawab.
Nggak tanggung jawab. Kalian berdua, tadi malam... Gak! Oke, nggak ya sudah. Buru-buru amat. Siapa yang buru-buru? Aku malah agak suka sama Arga Pratama ini. Karena kamu nggak suka, aku akan ngejar dia. Silakan kalau mau. Urusanku apa? Ini katamu sendiri. Maya, karena pembunuh ini bukan suruhan Jovan Kurniawan. Coba pikir baik-baik, siapa lagi yang begitu jahat sampai sewa pembunuh? Nggak ngerti, coba cara lain. Pembunuh bayaran itu bisa menemukanmu dengan tepat. Pasti dia tahu rute perjalananmu. Yang tahu jejakmu siapa saja. Aku tahu siapa pelakunya. Ikut aku. Maya! Maya! Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, untung ada. Paman Bima, yang saya minta Anda selidiki, sudah ada perkembangan? Sudah saya selidiki. Apakah dia? Nona, untung ada Tuan Muda Arga di sisi Anda. Kalau Anda kena masalah, kami akan susah. Betulkah, Paman Dharma? Kukira kamu, lihat, aku pulang akan kecewa. Kecewa? Nona, apa maksud Anda? Aku tak paham. Paman Dharma, kamu di keluarga Wijaya. Sudah berapa lama? Belasan tahun. Sudah belasan tahun. Keluarga Wijaya baik padamu, kan? Tuan Bima sangat baik padaku. Seumur hidupku aku bersyukur. Kalau begitu, mengapa mau menyakiti Maya? Apa yang kamu omong? Mana mungkin aku sakiti Nona? Kenal ini? Aku tak tahu apa ini. Ini gigi palsu yang dipakai pembunuh untuk bunuh Maya. Gigi palsu berisi racun. Bernama racun akasia dari rimba barat daya. Paman Dharma, kau kan orang asal sana. Itu cuma kebetulan. Kau ini orang luar, berani menuduh begitu. Sudah Paman Dharma. Jangan berbohong. Aku sudah selidiki transaksi bank keluargamu. Akun istrimu 2 hari lalu ada transfer keluar 67.500.000.000 ke rekening pembunuh di luar negeri. Paman Dharma, kau lihat aku tumbuh besar. Kenapa? Kenapa kau tanya itu? Aku ikuti kau belasan tahun. Keluarga Wijaya sukses. Dharma Hartono pasti berjasa. Tapi kau anggap aku cuman anjing yang kau suruh-suruh. Dharma Hartono, Bima Wijaya tak pernah jahat padamu. Rumahmu, biaya studi anakmu, bukan semuanya aku bayar? Aku percayakan keamanan Maya padamu. Bukankah itu kepercayaan? Itu belas kasihan. Kau perlakukan aku seperti anjing penjaga. Dengan bunuh kalian, keluarga Wijaya bisa jadi keluarga Hartono. Bocah, jangan sombong. Hari ini kau tak bisa lindungi mereka berdua. Jangan bergerak. Arga Pratama, kali ini berkat kau. Bukan cuma selamatkan nyawa Maya, tapi juga berhasil menemukan pengkhianat dari dalam keluarga kami. Sekarang aku jadi tenang. Memang kewajibanku, karena sekarang orang yang ingin bunuh, kamu berdua sudah tertangkap. Maka tugasku sebagai pengawal bisa dibilang sudah selesai. Nah, Paman Bima, ini seperti janji kita dari awal, 3 bulan dengan bayaran 500 juta. Walaupun aku belum penuh 3 bulan, tapi urusannya sudah kuselesaikan. Untuk bayaran ini, tentu tak akan berkurang sedikit pun. Ambilkan uangnya. Rp11.250.000.000 tunai. Wah, luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Seumur hidupku, belum pernah lihat uang sebanyak ini. Arga Pratama, apa kau semudah itu? Ingin lepaskan diri dariku? Lepas dari kamu? Maksudmu apa? Kau minta uang ke ayahku. Bukannya itu tanda kau mau minggat? Apa yang kau pikirkan? Kan janjinya 3 bulan. Ya berarti tetap 3 bulan. Aku cuma ingin ambil gaji di mukanya dulu. Uang itu keberanian seorang pria. Aku ini laki-laki dewasa. Badannya gak ada uang sedikit pun. Sungguh memalukan. Kalau begitu sekarang, dengan uang itu mau ngapain? Ya tentu belanja dong. Ayo pergi. Belum beku. Maya, katakan jujur ke ayah. Apakah kau sudah jatuh cinta pada si Arga Pratama ini? Tidak ada. Walaupun tumbuh di pedalaman, sikapnya kasar, mata duitan dan tinggi gengsi, tapi kemampuannya nyata. Hatinya juga tak jahat. Di saat genting bisa diandalkan. Cuma sekarang belum cukup sadar. Kalau kau memang suka dia, kejarlah dia. Katakan isi hatimu. Arga Pratama. Sudah selesai urusannya, adik? Sudah selesai. Paman Dharma itu terbukti pengkhianat dari dalam. Barusan Paman Bima sudah membawanya pergi. Karena yang ingin bunuh Maya sudah tertangkap. Maya juga sudah aman. Apa kau bisa? Jadi pengawalku, Kak? Ayo, Kak, traktirmu makan. Tak perlu. Paman Bima sudah membayar gajiku di muka. Hari ini aku yang traktir. Klien besar tentu harus dijaga hubungannya. Naik mobil? Siap. Arga Pratama, kamu di mana? Aku mau bicara sama kamu. Mau bicara? Kenapa tadi tak bicara? Aku lagi ada urusan. Sudah pergi. Kemana? Aku cari kamu. Kamu sama siapa sekarang? Agak kurang nyaman. Aku ajak Kak Kirana makan. Arga Pratama ini baru keluar langsung cari dia. Tak boleh. Kalau Arga Pratama pergi ke rumahnya, pasti akan dimakannya habis.
Adik, cari tempat duduk, dulu yang nyaman, kakak ganti baju, langsung datang. Wah, rumah ini jelas mahal banget. Cantik nggak, adik manis? Cantik, cantik banget. Antara aku dan Maya, siapa yang lebih cantik? Di mana ada secantik kakak? Dia cuman bocah cewek tengil yang nggak bisa dibandingin sama kakak. Menurut kamu, kakak tuh orangnya gimana? Ya tentu luar biasa dong. Kakak cantik, badannya bagus sekali lagi, sempurna banget. Kalau kakak bilang, habis 3 bulan ini, kakak nggak mau kamu jadi pengawal kakak lagi? Nggak mau aku jadi pengawal kakak, bercanda ya. Kamu ini kurang ajar banget. Naik taksi pulang, aja masih harus bayar 80.000. Kenapa kamu marah banget? Kakak nggak mau kamu jadi pengawal. Kakak mau kamu jadi pacar kakak. Gimana coba dipikir? Pacar? Pacar? Iya dong, kakak tuh sudah ketemu banyak pria. Banyak banget. Tapi yang spesial dan hebat kayak kamu, adik manis, baru pertama kali. Walaupun kadang agak bego, tapi lucu. Kakak suka banget sama kamu. Jangan dong kak. Aduh nggak boleh gitu. Ini tiba-tiba banget. Aku harus mikir dulu. Mikir apa lagi? Takut Yaya marah? Maya Wijaya. Memangnya ada hubungan apa sama dia? Dasar adik bodoh. Beneran nggak sadar? Atau cuma pura-pura? Yaya, dia sudah suka sama kamu sejak lama. Cuma karena kepalanya keras, nggak mau ngaku aja. Nggak mungkin. Mustahil. Dia tiap hari marahin aku, cari-cari alasan nyusahin aku, bahkan motong gajiku. Masa dia suka aku? Tapi, justru karena mungkin dia saat ini masih bingung sendiri, maka kakak ini harus duluan. Duluan maksudnya? Nanti kalau dia sudah benar-benar sadar hatinya, lalu kakak baru berebut sama dia, peluang menangnya kecil. Jadi, mending sekarang kayu blon ini kakak pesan dulu. Tunggu. Kakak jangan mendekat. Aku cuma cari kerja. Jual kemampuan bukan jual tubuh. Jangan macam-macam ya. Santai aja. Nanti kakak perlahan-lahan. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Cik bikin kaget. Aku cuma mau cari untung darinya. Siapa sangka dia malah berniat jahat. Gak apa-apa, santai aja. Maya Wijaya, kok kamu kesini? Kamu mau apa sama Arga Pratama? Yaya, jangan. Bawaannya panas banget. Aku cuma lagi ngobrol sama adik ganteng ini, ngebahas soal nanti 3 bulan lagi. Dia mau ke tempatku, jadi pengawal. Nego kerja perlu deket banget gini? Perlu pakai baju segini? Kirana Santoso, kamu sebenarnya mau apa? Aku mau apa? Tadi kan udah jelas-jelas ku bilang. Kamu turun dulu. Aku ada yang mau bicarain sama Kirana. Oh iya. Kirana Santoso, maksudmu apa? Ya. Maksudku apa? Kamu masih belum sadar? Aku suka Arga Pratama. Pengen dia jadi pacarku? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Aku nggak punya pacar. Aku suka dia. Dia juga suka aku. Kami berdua pria berbakat wanita menawan. Kenapa jadi nggak boleh? Nggak boleh ya nggak boleh. Ya, aku udah tanya kamu berkali-kali. Kamu bilang nggak suka dia. Baru aku mulai ngejarnya. Salahku apa? Nggak ada. Ya, di sini nggak ada orang lain. Coba bicara jujur. Terhadap Arga Pratama, nggak ada rasa sama sekali. Lihat dia cedera, kamu khawatir. Lihat dia dekat sama aku, kamu kesal. Itu namanya bukan suka. Akuilah. Kau juga suka dia. Tapi Maya, aku juga suka dia. Dan aku lebih dulu menyadarinya. Tapi, sekarang aku juga suka dia. Maya, cinta bukan barang. Tak ada kata siapa dulu. Hal lain bisa kubagi. Tapi perasaan tidak. Aku tak akan, karena kau suka dia, lalu menyerahkannya. Mulai sekarang, kita bersaing adil, setuju? Kenapa mukamu muram? Dulu kusangka kau seperti kakak. Tenang, sekarang kupandang adik. Siapapun pilihannya nanti, tak akan pengaruhi hubungan kita. Kulawan kau, tapi aku Kirana, tak merampas milik orang. Siapa hebat dia dapat? Ngomong apa sih? 3 apa maksudmu? Ucapanku selesai. Laki itu mau bawa saja. Tapi, kau jangan larang dia hubungi aku. Akhirnya turun juga. Arga Pratama, kau suka atau tidak pada Kirana Santoso? Aku juga tak tahu. Kalau bilang suka, dulu cuma suka uangnya saja. Kalau bilang tidak, sepertinya bukan. Cowok brengsek. Kak Kirana nggak marah ya? Kalau sudah 3 bulan nanti, apa masih boleh datang? Jadi pengawalnya? Mikir kerjaan melulu.
Arga Pratama, isi otakmu. Apa cuma urusan duit doang? Lu ngapain sih? Uangnya disita. Emang kenapa? Itu gaji gue. Dikasih langsung ayah lu. Memang kenapa? Semenjak kamu di sini, semua kebutuhanmu kubayar. Ngapain bawain duit cash sebanyak ini? Ya buat ditabung dong. Orang laki-laki, mana boleh nggak punya duit? Laki punya duit jadi jahat. Apalagi tipe macam kamu yang gampang tergoda. Barusan kalau bukan, gue yang buru-buru datang. Apakah kamu jadi nggak peduli? Duitnya simpan di sini. Tiap bulan ku bagi uang jajan. Kalau mau ambil semua lagi, tunggu kontrak 3 bulan selesai. Jadi apa tuh? Kan udah gue bilang, gue cuma korban keadaan. Gue yang dirugikan. Maya Wijaya, masuk akal nggak sih? Memang dimanfaatkan. Ada masalah. Dasar lu. 11.250.000.000 rupiah loh. Baru pegang bentar. Langsung lenyap. Maya Wijaya lintah darat. Di kota ini cara apa cepat dapat uang? Waduh, luar biasa. Tuan mohon tunggu sebentar. Lu lagi ngomong ke gue? Ya, elu dong. Tuan dahi nasib bercahaya. 5 peruntungan sedang naik tampak gagah perkasa. Benar-benar orang luar biasa. Pasti dong, mana perlu kau bilang. Sayang sekali. Sayang apa? Ayo kawanku, bertemu itu sudah jodoh. Duduklah, kita ngobrol. Nggak tepat, nggak bayar. Lu beneran bisa ngeramal? 8 tragram kuno. Ilmu hitung bintang utama, tahu sedikit. Coba lu jelasin. Barusan lu bilang sayang, maksudnya apa? Dahimu bersinar cerah, tapi kedua bahu samar-samar. Ada aura hitam mengambang. Sepertinya ada musibah berdarah. Gue kena musibah berdarah? Coba jelasin, musibah berdarah ini datangnya dari mana? Begini saja, adik. Saya lihat kita ada jodoh. Saya bantu elu, minta sebuah jimat penembus rintangan. Bawa terus di badan. 3 hari langsung bisa diatasi. Musibah berdarah ini. Jimat ini ciptaan orisinal saya. Jimat penembus rintangan. Kau bisa gambar jimat ini? Ayo sini, coba gambar satu. Apa itu menggambar? Ini namanya memohon. Jimat penembus rintangan ini kubuka sendiri. Simpan di badan. 3 hari lagi, musibah berdarah pasti hilang. Harganya sebanyak Rp1.998.000. Wah, dicetak massal ya. Banyak sekali. Omongan klise seperti ini. Sudah tipu berapa orang? Maksudmu apa? Aku berniat baik menasihatimu. Nasihat? Ini mana jimat penembus rintangan? Ini jimat penenang hati. Coretannya salah. Bahkan dicetak. Dari mana dapatnya? Kau ngomong apa? Aku ini sungguh-sungguh belajar 8 gerbang gaib. Sungguh-sungguh? Kalau begitu, jelaskan padaku, apa itu ramalan 6 garis? Cabang bumi saling berbenturan di mana? Tak paham apa-apa, berani menipu orang, menipu dengan gaya besar, harusnya punya dasar. Himpunan 3 takdir, sampul buku ramalan. Isinya kok novel? Cari masalah ya? Nggak percaya, minggir. Aku bukan cari masalah. Cuma sebel lihat lu pakai kedok ilmu gaib nipu orang. Menurut ilmu sejati, perlu baca energi langit bumi manusia, teliti interaksi 5 unsur. Mana ada kayak lu, asal bilang orang ingin tekan rezeki, atau jual jimat. Kamu, kata-katamu fasih. Berarti jago dong? Aku pernah belajar dari guru, cuma kulitnya doang. Tapi lebih baik dari kamu. Terus kenapa? Nggak ramal nasib sendiri? Malah kesini nanya. Itu kan kamu nih nggak ngerti. Di dunia ramal ada aturan. Peramal tak ramal dirinya. Penyala lampu tak sinari diri. Ada aturan begitu? Memang kenapa? Kira-kira cuma gelar lapak, hafal 2 kalimat, bisa intip rahasia langit, niatnya nggak bener, ramal apapun percuma. Kamu tahu segini banyak? Masih datang godain aku? Cari mati. Hari ini aku jadi musibah berdarahmu. Tunggu aja. Kalau yang segitu aja nggak ngerti, bisa dapat duit ramalin orang, kenapa aku nggak bisa ikut ramalin orang cari duit? Aturannya cuma bilang, nggak boleh ramalin diri. Kan nggak larang ramalin orang. Lapaknya pun udah ada. Ayo ramal nasib. Duduk setengah hari nih. Kenapa belum ada yang minta diramal? Nggak bisa, harus aktif sendiri. Mais, tunggu sebentar. Panggil gua? Mais, wajahmu tampak muram, istana rumah dan hartamu suram. Apa baru-baru ini rumah, atau hal-hal orang tua, sedang merepotkan? Gimana lo tahu rumah atas bocor, tembok rumah gua kebasahan, lagi pula lagi ribut? Sini mas, duduk dulu kita ngobrol. Biar gue lihat, kapan masalah ini bisa selesai. Oh, oke. Dek, lihat usiamu masih muda. Lu bisa ramal nasib? Sedikit-sedikit tahu, sedikit-sedikit tahu. Tahu dikit. Tahu dikit. Mau ramal apa? Suka dengar gaya sok jago? Ya udah, gini aja. Gue ramalin nasib lu. Kalau salah, hancurin lapak gue. Oke, coba gue. Dengar lu mau bilang apa? Ceritain detail dong. Bocornya mulai kapan? Rabu minggu lalu, mulai sore.
Rabu sore jam kambing. Anak kuat menekan air, tapi air punya sumber. Titik bocornya apa? Di arah agak barat daya, sekitar dapur atau kamar mandi? Hebat, tepat di dapur atas. Pipa airnya, gimana lu bisa tahu? Ini susah apa? Masalahmu ini, kuncinya bukan tetangga atas, tapi sikap perbaikan pengelola properti. Besok sore kau cari ke pengelola properti, orang yang margali, atau namanya ada unsur kayu. Minta bantuannya, masalahmu pasti selesai. Beneran nih? Percaya atau tidak, terserah. Oke, besok aku coba. Kalau salah, lapakmu pasti kugubrak. Harganya berapa? Seikhlasnya saja. Seikhlasnya. Dapat duit 450.000. Maya Wijaya, dasar kau, pikir dengan pegang uangku. Kau bisa kendalikan aku? Gua nih, pintar cari uang. Arga Pratama ini, katanya mau keluar, lari-lari cari udara segar. Udah lebih 2 jam. Jalan kaki pun seharusnya sudah sampai. HP pun tak dibawa. Nona. Gimana ketemu dia? Ketemu. Tuan Muda Arga Pratama. Ia tak hilang. Lalu di mana dia? Di Jalan Cendana. Di taman kecil sana. Dia ngapain di taman kecil? Ia buka lapak di pinggir jalan. Lapak? Lapak apa? Lapak ramal nasib. Sedang ramalin orang. Meramal? Dia ramalin orang? Ayo, aku tunggu. Bertanya ramalan dengan tulus, mengurai kebimbangan siklusnya. Dek, kamu bisa meramal? Niat tulus pasti terkabul. Kakak mau tanya apa? Tolong ramalin jodohku. Lihat jalur cintaku sekarang, lancar apa tidak? Boleh saja. Tolong ulurkan tangan. Aku lihat garis telapakmu. Kak, kalau boleh jujur, jodoh yang kakak jalani sekarang bukan jodoh sejati. Kenapa begitu? Istana pasangan kakak terlihat ada garis kusut. Rasi bintang nasib si dia. Tidak cocok dengan kakak. Bukan pasangan serasi? Iya benar, dan kalau saya tidak salah lihat, dua-duanya belakangan ini seharusnya sering cekcok mulut. Jejaknya tak menentu, banyak yang disembunyikan. Kalau tidak ada halangan, sepertinya dia sudah punya orang. Punya orang? Hubungan kami baik-baik saja. Bulan depan mau ketemu orang tua. Kamu bilang dia punya orang? Begitulah tanda ramalannya. Saya hanya berkata jujur saja. Saya dijuluki Tuan Muda jujur dan andal, tak pernah bicara sembarangan. Berani taruhan sama saya? Taruhan apa? Kalau dia tidak bermasalah, kakak minta maaf di depan umum. Akui kakak itu penipu. Kalau dia benar punya orang, saya kasih kakak 112.500.000 rupiah. 100? Sungguhan? Senadia Lestari janji pasti ditepati. Saya terima taruhannya, Kak. Bukan saya mendukung pacar kakak ini. Pasti ada masalah. Beri tangan, Kakak. Saya lihat lagi baik-baik. Bagaimana caranya menyingkap kebohongannya? Arga Pratama, kamu lagi ngapain? Maya, kok kamu datang? Kamu ternyata lelaki hidung belang. Kemana-mana cari cewek ya? Suruh lari pagi, enyah kamu. Malah kesini, gandengan tangan ya? Tunggu, salah paham. Salah paham yang besar, Maya. Salah apa? Aku lihat sendiri. Gue lagi baca wajah. Ini kerja baca garis tangan. Siapa ini, Mbak? Klien mau tanya jodoh. Nggak nyangka. Kamu bisa meramal juga? Tentu, apa yang nggak bisa? Pacarmu bilang, pacarku selingkuh. Mau kubuktikan 50 juta rupiah. Arga Pratama. Makin berani kamu. Lari-lari bikin lapak ramal. Bahkan berani bertaruh 50 juta. Sekecil itu butuhnya uang? Kalaupun iya, jangan pakai cara begitu. Gue cari makan pakai skill. Kenapa nggak boleh? Mbak, jangan peduliin dia. Pacarmu, mungkin sekarang di gedung tinggi, arah tenggara. Lokasi pastinya perlu kuramal lagi. Kamu sungguh mau ke sana? Tentu, kenapa enggak? Kalau gitu ikut. Aku harus awasi dia, biar nggak sembarangan main tipu-tipu. Bikin makin ribet. Ikut, ini nggak pas deh. Apa nggak pasnya? Aku bosmu. Kemanapun kamu pergi. Lagi pula, gue paling benci cowok brengsek. Kalau pacarnya benar selingkuh, koyak-koyak, jadi serpihan. Cukup berprinsip juga. Tentu, Ayo, Mbak. Kuanta cari dia. Arga, kusarankan kau. Di sana jangan serampangan. Kalau benar-benar melihat sesuatu, itu urusan pribadi mereka. Kau tidak boleh main tangan. Kita lihat sebentar. Konfirmasikan saja, lalu pergi. Dengar? Tenang, aku tahu batas. Aku kesini untuk mencari uang, bukan untuk berkelahi. Tapi, kenapa kau panik begitu? Takut aku dipukuli? Kulit kau tebal dan otot kuat. Siapa yang bisa kalahkan kau? Ya sudah dong, ayo pergi. Belum beku. Cowok ganteng, kau yakin beneran? Dia ada di sini? Barusan aku telepon dia. Katanya lagi lembur di kantor. Jangan ribut. Pacarmu ini bersio apa? Shio anjing. Anjing unsur logam. Logam tajam dan keras. Kamar angka 1 atau 6. Ini tempat karaoke. Mungkin dia ada di kamar 666. Ikut aku.
Jika tebakanku benar, inilah tempatnya. Benar, itu suaranya. Nadia, siap? Tarik napas perlahan. Memang brengsek. Ayo masuk. Kau siapa? Cari mati ya? Keluar! Wah, sombong amat. Sudahlah, ada yang urus kau. Nadia? Kenapa kau di sini? Nadia, dengerin penjelasanku dulu. Dia sepupuku. Bang, aku duluan ya. Sepupu, Rian Kurniawan? Memangnya kamu punya sepupu? Sepupu macam apa? Yang duduk di pangkuanmu dan mesra-mesraan sama kamu? Nadia, kamu salah paham. Ini benar-benar salah paham. Kita cuma teman biasa. Cuma main-main agak keterlaluan. Aku sumpah, hanya kamu yang di hatiku. Bulan depan kan ketemu orang tua, masa mungkin aku... Rian, udah deh, jangan pura-pura. Sejak bulan lalu, kamu ganti sandi ponsel, dan makin lama makin ngambek sama aku. Aku seharusnya sadar waktu itu. Tapi aku bodoh. Aku masih mau kasih kesempatan buat hubungan kita selama ini. Nadia, aku salah. Aku benar-benar sadar salah. Kasih aku kesempatan lagi. Aku janji nggak akan... Janji. Masih percaya sama aku. Dan janjiku, kalau bukan hari ini, aku minta dibantu ramal, dan kebetulan ketahuan. Kamu bakal sadar bahwa kamu bersalah. Bagus. Aku udah sadar dari tadi. Aku jamin, hari ini yang terakhir. Nih, aku pukul. Tangan jadi kotor. Kita putus. Nadia Lestari, kamu berani mau mukulin aku? Kamu pikir kamu siapa? Putus bagus. Putus ya putus. Aku juga udah muak sama sifat manja anak orang kayamu. Pikir aku ngegantungin kamu? Aku biarin kamu mukul. Udah, kamu salah sendiri. Berani juga mukul orang? Brengsek. Kamu itu siapa juga? Tinggalkan aku, ini urusanku sama dia. Dia orang yang kulindungi. Coba sentuh dia. Oke. Dasar tak tahu diri cari mati. Wah, berani melawan. Berani kau pukul aku? Kau tahu tidak, siapa aku? Ini belum selesai. Akan kubuat kau bermasalah besar di kota Sunggara. Oh? Membuatku bermasalah besar? Bagus, kutunggu. Aku istirahat dulu. Lihat saja apa yang bisa kau lakukan. Kau tunggu saja. Cowok ganteng, udahlah. Ayo kita pergi. Dia kenal banyak orang. Ada juga dari dunia hitam. Hubungannya susah dilawan. Aku senang kau bantu belain aku. Tapi jangan sampai kau kena imbasnya. Santai aja, Kak. Gue suka banget sama acara kayak gini. Mau lihat dia bisa manggil? Apa aja sih? Orang-orang besar dan berpengaruh. Orang dunia hitam. Hah. Justru aku mau lihat siapa di kota Sunggara yang punya kemampuan sehebat itu. Bisa bikin aku, Maya Wijaya, bermasalah besar. Aku nggak bercanda. Katanya dia kenal sama bos besar. Bos yang kuasanya gede. Anak buahnya galak-galak. Sadis banget. Walau kau jago berkelahi, tapi satu lawan banyak susah menang. Orang bijak tahu kapan mengalah. Mau kabur? Sudah terlambat? Bang, gue lagi datang bawa orang. Hari ini kalian semua, jangan harap bisa kabur. Terutama kau bocah. Kalau nggak kupotong kakimu, namaku kubalik. Nadia, masih ada waktu untuk menyesal. Asal kau menunduk, minta maaf sama gue. Setuju nggak putus? Baik-baik sama gue. Gue bakal minta Bang Jovan lepasin kau. Tapi dua orang sok jago ini? Enggak! Kau yang khianat malah mau dia minta maaf? Otakmu kemakan jepretan pintu ya? Jangan sok keras, bocah. Tunggu Bang Jovan datang. Kau bakal babak belur. Oke, gue mau lihat siapa abangmu itu. Siapa berani ganggu orangku? Suara itu kok terdengar familiar? Bang Jovan datang, kalian mati kali ini. Ada apa ini? Siapa berani ganggu adik gua? Jovan Kurniawan di kota Sunggara? Hidupmu sudah jenuh ya? Bang Jovan, akhirnya kau datang. Ini si bocah ini, dan dua cewek ini. Mereka koalisi merugikan gua, memukul gua, dan menggagalkan rencana gua. Bang, kau harus beri gua keadilan. Bocah! Kau yang berani. Ganggu. Abang. Bang Arga dan Kak Maya. Bang Jovan, Anda kenal dia? Bang, kenapa Anda di sini? Tuan Besar Jovan Kurniawan? Oh, ternyata kau. Dia ini, sombong bilang akan membuatku di kota Sunggara. Tersungkur tak bangun-bangun. Aku kan cuma nunggu lihat caramu, bikin aku tersungkur. Bang.
Salah paham besar. Dia cuma teman hura-hura, cuma teman minum dan sombong. Dia siapa? Bisa apa buat bikin Bang marah? Rian Kurniawan, matamu buta ya? Bang Arga bisa kau ganggu? Mau bikin Bang Arga tersungkur? Aku yang bakal bikin kau tersungkur dulu. Bang Jovan, aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu kalau tuan ini ternyata teman Anda. Teman kau pantas sebut teman? Bang Arga itu abangku. Kau siapa? Cepat minta maaf ke Bang Arga. Akui salah. Minta maaf. Gimana? Aku saja mengalah ke abangku. Kau nggak mau mengalah? Nggak mau minta maaf? Yang kau harus minta maaf bukan aku, tapi dia. Maafkan aku, Nadia. Aku salah. Cantik, sekarang hati sudah lega? Sudah. Tak kusangka selama ini yang kucintai. Ternyata orang seperti ini. Makasih ya, Dek. Mau bikin gue tanggung akibat merana lagi? Nggak berani lagi. Bang Eyang, gue salah. Gue nggak kenal orang hebat. Gue mata-duitan sombong banget. Bang orang besar, Bang Dada. Anggap aja gue angin, lepaskan. Udah gue bilang, di kota Sunggara yang bisa ganggu gue, belum lahir. Cowok brengsek bakal ketiban apes. Bukan, bakal ditangkap orang juga. Pergi sana bocah. Kalau jadi brengsek lagi, gue yang habisin lo. Makasih, Bang. Kak Nadia. Kak Nadia, nih, lihat. Soal taruhan ini. Tenang aja cowok ganteng. 5 juta sekarang gue transfer. Bonus lagi 2 juta. Buat ucapan makasih kakak. Sekalian tenangin diri. Wah, kok jadi sungkan? Dasar mata duitan? Nggak usah sungkan-sungkan. Lo udah bantuin gue. Selesain masalah gede. Emang udah seharusnya. Kalau aja gue nggak jelas lihat orang, lalu nikah sama dia. Hidup gue bisa-bisa hancur. Kakak yang satunya, nanti kalau ada masalah di kota Sunggara, cari aja gue, Jovan Kurniawan. Gue pastiin selesai tuntas. Sekalian buat minta maaf ke Bang Arga. Dan ke kakak. Kerjaan ini emang ada prospeknya ya? Yang bener aja. Uang ini disita. Maya, cari masalah lagi? Itu hasil jerih payahku, uang keringat. Uang keringat apa? Itu rezeki nomplok. Kusimpan dulu. Setelah 3 bulan kontrakku, kinerjamu bagus, baru ku kembalikan. Maya Wijaya. Kamu berhenti sana. Uang? Uangku punyaku. Dasar kamu lintah darat, bukan orang baik. Rampas uangku, terus tarik telingaku juga. Nanti gue dapat duit, beli rumah besar. Nggak mau tinggal di sini. Maya Wijaya, dasar kamu brengsek. Tengah malam begini, ganggu tidurku. Siapa yang menyuruhmu datang? Jangan-jangan Rian Kurniawan si sampah itu? Sepertinya bukan, berarti sisa kaki tangan Dharma Hartono. Atau jangan-jangan, Maya Wijaya, si cewek itu lagi nyari masalah apa nih, sampai aku ikut kena getahnya? Sudahlah, ku tangkap kamu. Tahan dan tanya pelan-pelan, pasti ketahuan. Kebetulan, baru mimpi ayam panggang, langsung diganggu olehmu. Kamu ganti rugi. Biar kulihat, siapa sebenarnya kamu ini? Kok jadi kamu? Sudah kenal, masih nggak lepasin? Kak Ayla. Benar-benar kamu? Memangnya siapa lagi? Sudah lama tak jumpa, adik Arga. Kewaspadaanmu tidak hilang juga. Tidur masih setengah sadar. Guru memintaku menolongmu. Bukan Kak Ayla. Main drama apaan sih? Lompat jendela tengah malam, menyelinap ke kamarku, cuma buat mukulin aku. Guru tahu nggak, cara menyayangi adik seperguruan? Cuma mau coba, apakah keterampilanmu mundur? Ternyata bertahun-tahun ini, ilmu bela dirimu tak menyia-nyia. Refleksmu lumayan. Coba kemampuan. Nyoba kayak gitu sih. Tadi hampir ketemu. Maha guru pendiri. Pembunuhan terhadap adik sendiri. Kan kamu menghindar. Kalau ini aja nggak bisa. Baru memalukan perguruan. Arga. Suara apa di kamarmu? Berisik terus. Bikin susah tidur? Nggak apa-apa. Aku lagi latihan dalam mimpi. Latihan. Anggap aku anak kecil ya. Buka pintu.
Jangan takut, aku bantu. Tenang, dia bukan orang jahat. Nggak mungkin. Kamu diancam dia? Mana ada orang tengah malam pakai baju ginian suka orang? Salah paham, Maya. Ini salah paham. Dia kakak seperguruanku. Halo, Kak, tengah malam begini. Kalian lagi mengobrol? Ceritanya panjang. Kita turun dulu. Kak, kamu terlalu seram. Ada hal apa sih yang nggak bisa datang siang hari secara terbuka? siang tadi ku cari. Teleponmu tak nyambung. Guru bernama kasih alamat ini padaku. Sampai ke vilanya ini tak mudah loh. Ya sudahlah. Kak, sudah bertahun-tahun turun gunung. Kenapa tiba-tiba ingat nyari aku? Apa Guru Gunawan ngintip Janda Wijaya mandi? Lalu ketangkep atau butuh duit lagi? Apa bawa pesan? Bawa duit buat aku? Gue tahu sih, kakek tua itu masih sayang. Ku carimu untuk menikahimu. Apa? Menikah? Ah, tidak. Pasti aku belum bangun benar. Aku balik tidur dulu. Kak, kalian menikah? Ya, kedatanganku kali ini adalah untuk melamarmu. Menyelesaikan janji pernikahan. Bukan Kak Ayla, ini dari mana? Kita kan kakak adik seperguruan. Lagi pula, kapan ada janji pernikahan? Aku kok nggak tahu? Kau lupa? Dulu di kebun persik bukit belakang. Kau bilang sendiri, Aku bilang apa? tahun itu di bukit belakang, kau panjat pohon ambil persik buatku, terjatuh dari atas. Kutangkap kau, lenganku sampai dislokasi. Kau nangis di pelukanku. Bilang, kakak paling baik sama aku. Nanti pasti ku kawini. Bukan Kak Ayla. Saat itu umurku baru 10. Masih percaya omongan anak kecil, Kak Ayla? Aku serius. Lagi pula, saat itu aku bukan anak kecil. Sudah 15 tahun. Setelah diucapkan, itu janji. Selama di kaki gunung, ku tunggu kau dewasa. Ini keterlaluan. Janji anak 10 tahun. Mana mengikat? Zaman sekarang mana percaya gituan? Ini urusanku dengan Arga. Apapun juga. Titah orang tua, kata Mak Comblang, ku penuhi. Guru besar Gunawan ku bujuk. Kak, tenang. Ini tak bisa. Selama ini kupikir, kau seperti kakakku. Menikah? Mau menikah, kenapa? Kakak adik pun bisa. Kita tak saudara. Sumpah hari itu, tak ku buat main-main. Bukan, Kak, soal ini dia tak bisa. Aku lagi jadi pengawal. Diri sendiri saja sulit. Mau menikah apa? Jadi pengawal? Kalau tak ada dia, kau mau nikah denganku? Jangan. Kau mau apa? Siapa halangi kita, akan kubunuh. Bahkan kau bunuh aku pun, Kalian berdua tak bisa menikah. oh, kenapa? Karena kita dijodohkan. Apa? Maya, kau mau ngomong sembarangan? Kapan aku pernah dijodohkan denganmu? Obat boleh salah minum, tapi jangan asal bicara. Aku mana bohong. Ini ayahku dan gurunya yang dulu menentukan jodoh sejak bayi. Pokoknya, aku sudah punya janji nikah dengannya. Maya, kau tak suka aku, mau celakakan aku, bilang saja. Janji nikah itu kau kan selalu menolaknya. Kenapa sekarang mengatakan sebagai sakit? Jangan ikut campur. Janji nikah itu nyata. Benarkah ini? Gurunya tak pernah bilang, Ya, benar. Kalau tidak, kira kenapa ayahku bayar 5 juta untuk jadi pengawal pribadiku? Dan paksa kami tinggal bersama 3 bulan? Itu untuk saling mengenal sekaligus menilai dia. 5 juta itu bayar pengawal. Bayaran pengawal. Sama janji nikah, ada hubungan apa, Kak? oh begitu. Nggak heran kamu nekat bertahan di sini untuk menepati kontrak. Kak Ayla, jangan dengarkan dia. Tak ada apa-apa. Hubunganku dengannya murni. Hubungan kerja. Bersih tanpa noda. Arga Pratama, apa maksudmu? Janji pernikahan itu palsu? Intinya Kak Kirana, harus ada urutan siapa datang duluan. Masalah pernikahannya, kau harus antri di belakangku. Aku paham. Kalau adik seperguruan sudah punya janji pernikahan, masalah ini akan kubicarakan lagi setelah konfirmasi dengan guru besar. Aku pamit. Permisi. Bukan cuma kalian yang latihan silat, yang malas lewat pintu, ya? Sial. Sekarang bener-bener nggak bisa jelasin. Siapa? Suruh cewek-cewek nempel terus, bencimu sendiri. Hah? Maya Wijaya, kau tahu nggak omonganmu barusan? Bisa celakakanku? Kakak seperguruanku itu keras kepala. Kalau dia benar-benar percaya, lapor ke guru besar, guruku pasti mengikuti arus. Nanti dia memaksaku untuk menikahimu bagaimana? Gimana? Biarin saja. Sudahlah. Besok aku cari Kak Ayla untuk jelaskan semuanya. Jangan pergi. Kenapa? Karena kau pengawalku? Tanpa izinku, kau dilarang bertindak sendiri. Malam-malam ini, kau tetap di kamar, merenung baik-baik. Jangan kemana-mana.
Lihat apa? Maya Wijaya. Kamu hari ini aneh banget ya. Enggak kok. Arga Pratama ini memang dari gunung, tapi bukan tolol. Apa yang barusan kau bilang? Soal janji pernikahan, soal menjalin perasaan, penuh celah. Memang fakta kok. Kalau memang fakta, dengan sifatmu, seharusnya dari awal gunakan ini untuk tekan aku, bukannya di hadapan kakak seperguruanku, tiba-tiba ungkit soal ini. Aku cuma cari cara untuk menyuruh kamu pergi saja. Kau terlalu banyak mikir. Salah? Apa yang sedang kau mainkan? Atau, apa yang kau sembunyikan dariku? Mana mungkin aku sembunyikan sesuatu? Jangan berkhayal. Aku ngantuk mau tidur. Pasti ada sesuatu. Cewek ini, reaksinya aneh banget. Siapa? Malam-malam begini, ganggu tidur orang. Salah, ganggu minum orang. Guru besar Gunawan, ini aku... Oh, Arga, ya. Kok tiba-tiba ingat gurumu? Setelah dibiayai wanita kaya di Kota Sunggara dan hidup senang? Guru, aku lagi pusing nih. Jangan bercanda. Pusing apa? Uangnya kurang? Uang memang kurang sih. Itu kan masalah utamanya. Ini soal ke Ayla Gunawan. Dia masuk kamarku tengah malam dan coba kemampuan tarungku pakai pisau. Lalu dia bilang, mau nikah sama aku. Hahaha. Ayla itu cewek, sungguh keras kepala. Ternyata langsung cari kamu. Bagus, bagus. Memang mirip gaya gurumu dulu, yang kata-katanya selalu ditepati. Kok malah ketawa? Yang parahnya Maya Wijaya. Juga gila entah kenapa. Dia ngomong di depan kakak seperguruanku. Kalau aku punya janji pernikahan sama dia. Sekarang semuanya berantakan. Dua cewek ini berebutan mau nikah sama kamu. Wah, kamu jadi hebat juga. Memang mirip, gurumu waktu muda, haha. Guru, aku nggak bercanda. Ini sebenarnya bagaimana sih? Gadis kecil keluarga Wijaya itu, maksudnya perjodohan antara aku dan ayahnya ya? Betul. Diceritakannya begitu jelas terperinci. Tapi sebelumnya dia kan jelas-jelas benci padaku. Bagaimana mungkin dia ingat urusan ini? Guru, apa dia menyimpan sesuatu dariku? Tidak. Pasti dia sembunyikan sesuatu. Bodoh. Hah? Kukatakan kau itu bodoh, kepala batu. Tampangnya gagah tapi otaknya isi batu semua. Ini saja tak kau lihat? Lihat apa, Guru? Jelaskan dong. Isi hati anak perempuan, kau tanya aku, mana aku tahu. Cari sendiri jawabannya. Jangan ganggu aku minum sambil nikmati bulan. Wah, Guru macam apa ini? Suruh aku cari sendiri, cari apa? Kak Kirana, ada waktu? Aku ingin bicara sama kakak. Wah, si Arga ini, kok tiba-tiba nyari aku? Tentu ada waktu. Adik manis, kalau yang nyari kamu, aku selalu ada waktu. Kak Kirana, aku nunggu di depan ya. Wah, adik manis, hari ini ada waktu? Nyari kakak sendirian? Sudah sadar? Mau jadi pengawal aku? Kak Kirana, aku mau bicara serius. Udah kepikiran semalaman, tapi tetap nggak ngerti. Oh, masalah serius apa? Sampai pagi-pagi buta, dikebutin cari aku. Ini tentang Maya Wijaya. Aku ngerasa dia akhir-akhir ini aneh. Kayak lagi nyembunyiin sesuatu. Kamu kan teman terdekatnya. Tahu nggak? Dia kenapa sebenarnya? Maya kenapa? Aku pasti tahu dong, Kak. Beneran? Dia kenapa sih? Pengen tahu? Gampang. Cium kakak kamu ini sekali. Nanti kakak kasih tahu. Maya lagi mikirin apa? Kak Kirana, jangan main-main. Ini, mana bisa? Kok enggak? Satu ciuman tukar satu rahasia? Adil kan? Gimana? Takut aku makan kamu? Siapa takut? Ini masalah prinsip. Aku nggak bisa sembarangan cium kamu. Ya udah, kakak ngalah. Gak usah kamu yang cium aku, biar aku yang cium kamu. Boleh kan? Cuma sekali. Di pipi aja. Abis itu pasti ku beritahu. Ini masih aneh juga. Apa salahnya? Anggap saja kakak suka padamu dan cari untung sedikit darimu. Atau kamu lebih suka tetap dibohongi dan terus menerka-nerka isi hati Maya? Ini. Kok biasa-bisanya kamu jago ngomong? Waktu praktik, ciumanmu payah juga. Jangan-jangan ini pertamamu? Nggak benar. Pertama apa? Gue udah ngecium puluhan cewek. Apa? Oke, kesepakatannya udah. Dasar curang. Kamu diam-diam menciumku. Itu siasat dalam perang. Jadi mau lapor ke Maya? Udahlah. Maya itu gak punya pikiran rumit. Dia cuma sungguh-sungguh suka padamu. Arga. Apa? Kak Kirana, kamu ulangi lagi. Siapa suka siapa? Maya Wijaya. Suka padamu. Arga Pratama. Dengar jelas? Nggak mungkin. Mustahil. Dia tiap hari panggil gue manis kecil. Manis kecil, manis kecil. Cari-cari cara potong gaji gue, usilin gue. Dia suka gue. Lebih mungkin dia suka usilin gue. Dasar adik manis bodoh. Kok bisa segitu lambatnya? Cewek kalau suka perilakunya kan? Memang aneh kayak gitu. Apalagi Maya, yang dari kecil dimanja, sombong tapi belum pernah pacaran.
Tapi dia jelas-jelas benci gue. Dia bilang sendiri, Dia suka kamu. Juga dia yang bilang ke gue. Maya Wijaya suka gue? Nggak mungkin lah. Suka gue? Maya suka gue? Gimana mungkin? Tapi kata Kak Kirana agak masuk akal juga ya. Kemalam dia marah-marah. Jangan-jangan benar dia suka gue? Ada masalah besar, Arga. Masalah apa? Maya di mana? Maya! Maya! Dia menghilang. Hilang gimana? Dia keluar tanpa pengawal. Cuma mau beli sesuatu. Bilang nggak perlu diikuti. Sampai sekarang belum pulang. Gue cari dia. Tunggu dulu. Bukan pergi sendiri. Diculik dari rumah. Diculik dari dalam rumah. Tak lama setelah kau pergi. Cuma tinggalkan ini. Bima Wijaya, putrimu ada di tangan kami. Siapkan 112 miliar 500 juta rupiah tunai. Tunggu instruksi lebih lanjut. Lapor polisi, langsung kami bunuh Sandera. Siapa yang lakukan ini? Apakah pelakunya terlihat? Mereka pergi ke arah mana? Kamera pengawas rumah sudah dirusak lebih dulu. 2 satpam juga dipukul sampai pingsan. Gerakan mereka cepat dan profesional. Hampir tak tinggalkan jejak. Cuma di satu sudut kami temukan ini. Ini gelang Maya. Diretas dengan paksa. Tenang, Paman Bima. Ambilkan sehelai pakaian Maya yang dikenakan sehari-hari dan melekat di tubuhnya. Lebih bagus yang dipakai hari ini. Mau kau apakan? Akan kugunakan seni gerbang gaib untuk mencoba menemukan lokasinya. Arga, kau yakin bisa? Jika tak ada halangan besar, setidaknya bisa kutemukan arahnya. Apa tidak mungkin? Gimana? Ada hasil ramalan? Maya di mana? Pola takdir Maya sengaja ditutupi. Ada tenaga kuat, benar-benar menghilangkan aura dan lokasinya. Dalam ramalanku, semua tentang dia serba kabur. Tak ada arah jelas. Apa artinya ini? Ini, ada orang sakti, ahli seni gerbang gaib, yang sudah bertindak duluan. Lalu, berarti jalan buntu. Sementara aku tak punya cara. Aku hubungi guru besarku dulu. Suruh dia ke kota Sunggara. Takutnya, pertolongan jauh tak bisa memadamkan api dekat. Jawab pakai speaker. Halo. Bima Wijaya, dengar suruh pengawal anakmu, Arga Pratama. Datang sendiri ke pabrik mesin barat kota. Ingat, dia sendiri, kalau ketemu polisi, atau orang lain, beresin jasad anakmu sendiri. Kau punya 1 jam? Mereka suruh kau ke barat kota sendirian. Aku yang pergi. Arga, jujur padaku. Apa kakak seperguruanmu itu? Dia sakit hati soal janji pernikahan dan menyimpan dendam. Jadi dia yang culik Maya. Tidak mungkin. Kakak seperguruanku dingin dan angkuh. Cara dia mungkin langsung. Tapi tak mungkin pakai cara licik begitu. Kalau dia tak suka Maya, dia tantang berhadapan. Apa culik dari belakang. Siapa lagi? Belum pasti. Tapi siapapun orangnya, sasarannya pasti aku. Tenang, Paman Bima. Ku temani Maya pulang dengan selamat. Arga, kuserahkan padamu. Selamatkan Maya. Segala biaya kubayar. Tunggu kabarku. Aku datang. Arga Pratama, akhirnya kau datang. Berani sekali. Memang pantas jadi pengawal utama Maya. Kenapa kau panggil aku? Tentu untuk selamatkan kekasih kecilmu. Lihat. Ini, model terbaru trendy di negeri kelam. Kalau kubuka jari, pemicu ini akan berhenti kirim sinyal. Kalau bom ini tak terima sinyal, langsung bruk, kekasihmu ini bakal lenyap. Ku tahu kau hebat, tapi apa gunanya? Mau coba siapa lebih cepat? Kau atau jempolku? Coba saja. Gampang. Aku ini suka iri pada yang lebih. Jadi, aku mau kau hancurkan ilmu bela dirimu. Kau hancurkan saja, langsung kubebaskan dia. Hancurkan ilmu bela diri? Betul. Dulu putus jalur nadimu, musnahkan tenaga dalam. Lalu, potong otot tangan dan kakimu. Langkah demi langkah. Kulihat kau lakukan. Cepat. Kesabaranku terbatas. Kuhitung sampai 3, kau tak mulai, jempolku buka. 1. Tunggu. Aku kulakukan. Cepat dong. Jangan takut, Maya.
Bagus. Bagus sekali. Lanjut. Hahaha. Begitulah. Ayo, bicaralah dengan abang baikmu. Arga Pratama. Kau ini bulan beku, dengarkan dia. Siapa suruh kau menghancurkan ilmu bela dirimu sendiri? Aku tak mau kau selamatkan. Pergi kau, pergi. Jangan teriak. Kalau aku pergi, kau gimana? Aku gimana? Jangan ikut campur. Kau tahu tidak, ilmu bela diri itu pentingnya buatmu. Kau si belum yang mata duitan dan hidung belang ini, tanpa ilmu bela diri, masa depanmu gimana? Tak bisa lain. Sebagai pengawal, kalau klienku dibunuh, mana muka aku bilang, aku ini pengawal? Kau dipecat. Kau mingkar sekarang, mingkar. Aku tak mau kau jadi pengawalku lagi. Cuk. Ya lat. Sekarang tenaga dalamku sudah habis sama sekali lagi pun tak bisa. Arga Pratama, kau benar-benar bodoh. Iya. Jadi, Kirana bilang kau suka aku. Itu benar atau bohong? Iya. Gue senang denger ini. Katakan, nanti tak sempat lagi. Benar, Arga Pratama. Aku suka kamu. Aku sangat mencintaimu. Kampungan, bajingan, mata duitan. Tapi aku tetap suka. Maaf, tak seharusnya aku selalu bertengkar denganmu. Sekarang, tenaga dalam hilang pun tak apa. Bagus. Aku terharu. Nyaris mau lepaskan kalian. Ayo, Arga Pratama, potong urat tangan dan kakimu. Ku lepaskan Maya. Jangan. Diam. Jangan lihat. Jangan. Hahaha. Berhasil, Arga Pratama. Kau tamat. Kau akhirnya tak berdaya. Benda ini palsu. Tak disangka, cuma pemicu palsu bisa tipu kau sampai hancurkan diri. Aku memang genius. Nah, ku hancurkan diri. Lepaskan Maya. Itu janji kita. Kau bicara kejujuran dengan penculik, aku Marga Hartono. Dharma Hartono pamanku. Keluarga Wijaya balas budi dengan keji, hingga paman hancur reputasinya. Dan kau? Kalau bukan kau, campur tangan, pamanku sudah kuasai keluarga Wijaya. Hari ini kau dan Maya harus mati. Oh. Sisa kaki tangan Dharma. Benar. Kusembunyi lama. Pelajari kebiasaanmu. Untuk hari ini, Dasar binatang kau. tentu aku binatang. Akan kubunuh kau dulu, lalu siksakan Maya perlahan. Untuk balas dendam paman, sekarang kekuatanmu hilang seperti anjing mati. Akhirnya aku bisa balas dendam untuk pamanku sendiri. Jangan. Bunuh aku. Serang aku. Jangan sentuh dia. Tenang, satu persatu. Bawa anak ini duluan ke alam baka. Lapor polisi. Kakak. Tepat sekali waktumu datang. Hampir saja aku mati. Cara kerjanya licik. Sulit kuhantam sekali langsung. Terpaksa bersembunyi. Menunggu saat tepat. Barusan, kalau bukan karena dia lengah puas diri. Aku tak yakin bisa selamatkan kalian tanpa terluka. Arga Pratama. Arga, kamu baik-baik saja? Arga Pratama, bagaimana kondisimu sekarang? Sakit? Tak apa. Sementara masih belum mati. Cuma, jadi orang tak berdaya. Air. Arga, kau sadar? Rasanya bagaimana? Masih sakit? Lumayan. Cuma, benar-benar jadi orang tak berdaya. Jangan omong kosong. Kata Kak Ayla, fondasimu belum rusak, bisa pulih kembali. Aku datangkan dokter terbaik, pakai obat terbaik. Maya. Kalau kau tidak memberiku cucu, bocah-bocah banyak, aku tak akan terima. Lahirkan. Lahirkan. Oi, sudah sadar. Bocah nakal. Hampir bunuh diri main-main. Memalukan gurumu. Guru. Kau, kenapa turun gunung? Bisa tidak datang? Kakakmu menelepon, bilang begini, Miras tua ini, langsung terbangun ketakutan. Demi anak perempuan, jadinya seperti ini. Tapi, selera matamu lumayan. Lebih bagus dari gurumu. Sampai sekarang Janda Wijaya masih ogah ngomong sama gua. Guru besar Gunawan, ini salahku. Salah apa salah? Kamu ini anak kecil, tapi gue sendiri yang nunjukkan dia untukmu. Ulurkan tanganmu. Jalur nadimu rusak parah, tenaga dalammu hampir habis, pusat tenagamu ada retakan. Bocah nakal, kamu memang keras benar. Sama sekali tak kasih jalan mundur. Waktu itu, ada pilihan lain. Omong kosong. Murid gue Gunawan, berbuat seperti ini, baru namanya lelaki sejati. Sudahlah. Memang cuma kamu satu-satunya murid bodoh gue. Guru, maksudmu apa? Nah, seluruh tenagaku ini, kalau disimpan cuma buat intip Janda Wijaya, mandi. Kamu murid terakhirku.
Masa ia sampai membiarkanmu jadi orang tak berguna seumur hidup? Hari ini, gue wariskan tenagaku padamu. Jangan. Guru. Ini sama sekali tidak boleh. Usiamu sudah tua. Mewariskan tenaga padamu bakal bikin kerusakan permanen. Lebih baik aku pulih pelan-pelan. Berani melawan gue? Perintah gue nggak didengerin? Iya? Guru. Ini benar-benar tak bisa. Pulih pelan-pelan? Dengan luka separah ini, 10 tahun pun belum tentu bisa pulih sebagian. Kalau masih ada yang mau membunuh si gadis ini, kau jaga dia pakai apa? Guru besar Gunawan. Ini terlalu berisiko. Kondisi guru. Maya, aku tahu kau khawatir. Tapi ini urusan guru dan murid. Dia setia dan penuh perasaan. Mau mempertaruhkan nyawa untukmu. Aku suka sikapnya. Kalau dia jadi tak berdaya, hatiku tak akan tenang, tak bisa menerimanya. Cukup bicaramu. Duduk bersila, musahkan pikiran tenang. Kamu gadis, jaga di luar pintu. Jangan biarkan siapapun ganggu. Baik. Guru besar Gunawan. Boka, ingat rumus lisan yang kubacakan. Arahkan tenaga dalam, lindungi jalur nadi jantung dan pusat tenaga. Akan sakit. Jangan teriak. Baik, Guru. Musatkan niat di pusat tenaga. Energi di 2 jalur utama. Sirkulasi sekeliling tubuh, terus tanpa henti. Jangan gemetar. Tahan. Kutahan. Guru. Teriak apa? Aku belum mati. Tenagaku. Sudah pulih. Tidak. Sepertinya lebih kuat. Tenagaku puluhan tahun, kau dapat untung. Fondasinya sekarang kokoh. Rajin latih terus, masa depanmu cerah. Sudah, bantu aku bangun. Lelah sekali. Guru besar Gunawan. Guru. Tidak apa, takkan mati. Cuma agak lemah. Perlu 10 ayam panggang, baru pulih. Oke, ingat. Tenagaku ini bukan pemberian cuma-cuma. Cepatlah beri aku, cucukanku buat mainan. Guru. Guru. Aku ambil ginseng terbaik ayahku, lalu sediakan teh ginseng untuk guru. Silakan diminum selagi hangat. Mungkin bisa membantu memulihkan tenaga. Si orang tua itu memang punya barang bagus juga. Tik, ginsengnya masih ada lagi. Bungkusin 1 ikat untukku. Ayla itu ninggalin surat untukku. Dia sudah pulang ke gunung. Kakak seperguruan. Dalam suratnya dia bilang, dilihat kau punya orang yang tulus menyayangimu. Dia senang untukmu. Janji kecil dulu tak perlu dibahas lagi. Dia akan fokus pada jalan bela diri. Jangan kau pikirkan dia lagi. Kakak seperguruan. Dia selalu baik. Kalian punya jalan masing-masing. Bocah nakal. Kekuatanmu sekarang, di kalangan generasi muda, sudah termasuk top. Tapi, kalau nanti bikin masalah, jangan jual nama gurumu. Sekarang gurumu ini cuma kakek tua. Sudah tak bisa lindungi kamu lagi. Paham? Aku paham, Guru. Tik. Muridku ini memang agak blun, tapi hatinya baik. Setia pada perasaan dan kawan. Dia kuserahkan padamu. Kalau dia berani ganggu kamu, laporkan padaku. Aku yang gebuk dia. Guru. Lupa ya. Tenaga guru sudah diturunkan padaku. Sekarang guru mestinya tak bisa kalahkan aku. Lah? Gua mukul lu. Lu berani melawan? Guru. Gimana kalau kau jadi guru musuh tenaganya, lalu bertransfer setengahnya balik ke kau, supaya tenaga kita sama-sama rata? Berbagi rata. Omong kosong. Pergi sana. Gua mau pergi. Makasih, Guru Gunawan. Kami akan baik-baik saja. Jijik lihat kalian mesra. Gua pulang setelah tugas selesai. Cari janda Wijaya di gunung. Nggak usah diantar. Maya, sekarang kita ngapain? Karena kita berdua udah resmi bareng, urusan keluargaku harus mulai kau pelajari. Masa depan sebagai menantu baru, jangan sampai nggak bisa apa-apa. Oh iya, aku belum tahu juga bisnis keluarganya apa sih? Keluargaku bergerak di bidang perdagangan giok. Sebentar lagi kita ke sebuah tempat lelang. Beli biji giok mentah yang ayahku incar. Oke, sebentar aku temani kau. Ini targetku hari ini. Bahan biji dari Gunung Kunlun. Dah,
Harganya mulai 675 miliar rupiah. Semahal itu? Dunia orang kaya benar-benar nggak ngerti. Nona Maya, lama tak jumpa. Iya. Lama tak jumpa, Pak Kurniawan. Nona Maya makin bersinar. Anak tak berguna saya. Sudah lama naksir Anda. Mungkin Nona mau bertemu dengannya. Ah, tak perlu. Putra Bapak kan orang terkenal di kota Sunggara. Saya tak pantas. Lagi pula, saya sudah punya janji pernikahan. Siapa dia? Musuh bebuyutan keluarga kami. Bos grup Cakrawala, Surya Kurniawan. Terlihat ramah. Tapi sebenarnya, kami diam-diam ingin habisi satu sama lain. Kalau dia mati kamu aman kan? Tunggu. Sekalian saya hajar dia. Arga Pratama, kamu gila? Rasa benci kami. Itu diam-diam. Mana bisa terang-terangan, mau bunuh-bunuhan? Ribet. Langsung habisi, kan selesai? Hadirin sekalian, ini dialog utama kali ini. Bahan biji dari Gunung Kunlun. Sekali dibuka langsung hijau pekat, kualitas luar biasa. Warna kulit batu cantik sekali. Kalau dalamnya bagus, harganya minimal 1.125 miliar rupiah. Memang tersohor. Dana saya kali ini mungkin tak cukup. Batu ini kok aneh. Aneh bagaimana? Dengar suaranya, berongga. Batu giok alami kalau diketuk, suaranya berat. Yang ini bunyinya nyaring. Bahan sintetis. Apa maksudnya auranya tak pas? Semua makhluk punya jiwa. Batu pun punya napasnya sendiri. Tapi batu giok ini, napasnya terputus. Hei kau, kau ngomong apa sih? Batu bisa bernapas? Betul. Ini palsu. Hahaha. Aku Surya Kurniawan, 30 tahun, berbisnis perhiasan. Batu ini sudah kuperiksa 3 kali. Tak ada masalah. Bocah, jangan asal ngomong kalau tak paham. Pak, perkataan Anda harus dipertanggungjawabkan. Lelang raya kami tak pernah jual batu mentah yang tak asli. Batu mentah ini sudah diperiksa belasan ahli. Peluang berisi hijau penuh, sangat tinggi, 99%. Bahan dari Balai Langit Raya. Pasti tak bermasalah. Ya ini dari mana? Pembuat owner ya? Kau yakin tak salah lihat? Kalau tak ada masalah, 22 miliar 500 juta rupiah tak bisa dibayar. Kamu yang serakah duit? Berani bertaruh dengan uang sebanyak itu? Aku yakin 100%. Bahan ini pasti bermasalah. Kau yakin 100%? Kau, bocah kemarin sore, berani menggonggong di sini? Orang, usir dia. Tua bangka. Aku sudah terlalu baik ya. Mau ditampar? Bikin rusuh akan kami usir. Sabar dulu. Nanti masih ada sesi penilaian pribadi 1 lawan 1. Tunggu aku periksa lebih teliti bahan ini. Seperti tradisi tahun lalu, tiap grup peserta lelang boleh masuk ruang terlarang untuk menilai batu mentah sendiri. Setelah setengah jam, lelang akan dimulai. Silakan hadirin masuk satu-satu ke ruang terlarang untuk menilai batu mentah. Sepertinya tidak ada masalah, ya? Kamu benar-benar yakin batu ini bermasalah? Buka saja pasti tahu. Buka? Apa kamu bercanda? Lelang belum mulai. Kita juga tak punya alat. Mau buka bagaimana? Gampang. Apa? Lihat, sudah kubilang, di dalam batu ini pasti ada yang patah. Ini jelas bahan kelas rendah. Arga Pratama, kamu membelahnya. Ini milik Balai Lelang, sekarang rusak. Kita harus ganti rugi. Bukan. Ini batu rongsokan. Kenapa harus ganti rugi? Ya jelas harus ganti rugi. Balai Lelang mereka menaruh batu mentah di sini. Kita cuma lihat langsung jadi 2 bagian. Gimana mau jelasin ke Balai Lelang? Kalau misalnya, kau beli dulu baru ku buka, habis buka ternyata sampah kayak gini. Apa Balai Lelang bakal ganti rugi? Nggak mungkin lah. Waktu untuk kita menilai sendiri itu. Kalau kau tak temukan masalah, lalu beli, ya salah sendiri kurang jeli. Cara kayak gini boleh juga. Jadi Balai Lelang ini untung terus tanpa rugi dong. Kau masih sempat mikirin itu? Batu ini harga pembuka lelangnya 675 miliar. Kita bayar segitu buat ini? Rugi banget. Ah, sudahlah. Cuma bisa pakai jurus itu. Oke, selesai. Begini. Tak ada yang bakal sadar, ada masalah. Kau malah menempelkannya kembali. Ini bakal bertahan berapa lama? Paling sekitar 2-4 jam. Cukup untuk menipu di lelang ini. Apa salah? Sudahlah, memang cuma bisa begini. Nanti saat lelang mulai, kita sama sekali tak boleh menang. Tapi Surya Kurniawan pasti akan naikkan harga. Kita tak boleh bikin dia curiga. Mudah, kita pura-pura bersaing 2 ronde. Lalu kau cari alasan untuk berhenti. Misalnya,
Bilang dananya tak cukup. Jangan, keluarga Wijaya tak pernah tunjuk lemah. Kita tawar normal saja. Tapi berhenti pasti harga psikologis tertentu. Surya itu orangnya sombong. Dia pasti akan terus ikut. Oke, baiklah, sepakat. Kita tinggal bekerja sama. Dia sendiri salah lihat, bukan salah orang lain. Nona Maya Wijaya, silakan ke aula lelang. Lelang akan segera dimulai. Ayo, ingat, bertindak sesuai keadaan. Jangan sampai curi batu ini bermasalah. Tenang, aku jago acting. Nanti aku acting jadi orang. Kampungan tak tahu dunia. Bicara sok jago. Bikin si tua itu kesel. Jadi aktingmu bakal gampang nih. Tampil apa adanya saja. Hadirin sekalian, harap tenang. Bahan biji dari Gunung Kunlun. Harga pembukaan 675 miliar rupiah. Kenaikan harga minimal 22 miliar 500 juta rupiah. Lelang dimulai sekarang. 697 miliar 500 juta rupiah. 675 miliar rupiah. 752 miliar 500 juta rupiah. 830 miliar rupiah. Maya, harganya terlalu tinggi. Lihat sudut sana. Makin kulihat makin mirip. Mirip batu yang dulu guruku ambil buat kandang babi. Cuma ada noda hijau. Bocah, batu buat kandang babi. Kau memang jago bercanda. Ini disebut sabuk hijau dengan bintik pinus. Pertanda hidup pepper keluar. Penampilan luar biasa. Nona Maya, pengikut kecilmu ini harus banyak diajari. Sabuk hijau? Menurutku, tak mirip sabuk hijau. Kami orang gunung, sudah biasa lihat batu. Warna kulit keras, kilauannya tak wajar. Sudah jelas, batu rongsokan. Hahaha. Bocah, tadi kau bilang batu ini bisa bernapas. Sekarang bilang bahan biji kunlun ini batu rongsokan. Bagaimana? Kau lebih paham dari kami para ahli? Belum tentu. Haha, bahan biji hari ini pasti ku dapat. Membeli batu rongsokan? Kau memang jenius. Maya Wijaya, jangan kira bahwa bocah ini dengan ucapan manismu, aku akan mundur. Batu ini untukmu saja. Ternyata kau tahu. Harga Pratama. Aku bilang, cara tak berguna. Hah, kira aku anak 3 tahun. 900 miliar rupiah. Direktur Kurniawan, bagaimana ketajaman mata Anda? Siapa hebat dia dapat? 1 triliun 12 miliar 500 juta. 1 triliun 125 miliar. Nona Maya Wijaya, pilihan bagus. Langsung naik banyak. Terlalu dipuji, Pak. Bahan bagus pantas. 1 triliun 237 miliar 500 juta. Ya. 1 triliun 237 miliar 500 juta. Terlalu mahal ya? Bukan ayah yang bilang. Anggaran maksimal cuma 1 triliun 125 miliar. Diam, jangan mempermalukan diri di sini. Oh, anggaran keluarga Wijaya cuma 1 triliun 125 miliar. Sepertinya saya harus menyinggung. 1 triliun 260 miliar. Lihat kan? Sudah lewat anggaran. Nanti gimana jelasinnya? 1 triliun 285 miliar 500 juta. 1 triliun 350 miliar. Nona Maya Wijaya, mau ikut lagi? Anggarannya masih cukup? Direktur Kurniawan sungguh kuat dananya. Kami mengundurkan diri. 1 triliun 350 miliar. Tawaran Direktur Kurniawan, 1 triliun 350 miliar. Ada yang lebih tinggi? 1 triliun 350 miliar pertama, 1 triliun 350 miliar kedua, 1 triliun 350 miliar ketiga. Terjual. Selamat Direktur Kurniawan. Hari ini sungguh beruntung. Untungnya di pihakku, Surya. Bahan biji terbaik ini milikku. Selamat Direktur Kurniawan. Semoga batu ini memberi nilai yang Tuan harapkan. Tentu, sudah kudatangkan tukang ukir terbaik negeri untuk mengukirnya dengan halus. Lalu 1,35 triliun rupiah ini bisa jadi 13,5 triliun. Keluarga Kurniawan akan melangkahi keluarga Wijaya kalian. Kalau jadi 13,5 triliun, itu wajar. Tapi kalau batu ini belah dan rugi besar, keluargamu mau bagaimana? Rugi, bahan yang kulihat Surya tak pernah rugi. Coba belah kalau tak percaya. Silakan dibelah sekarang. Tapi, kalau ternyata hijau penuh, lalu bagaimana? Berarti memang hebat. Omong kosong. Kalau ku belah hijau penuh, Maya Wijaya, kau nikahi anakku. Setuju? Kalau ruginya besar, Mulai sekarang, di hadapanmu, Maya Wijaya, aku Surya Kurniawan akan mengalah. Mulai sekarang, di hadapanmu, Maya Wijaya, aku Surya Kurniawan akan mengalah. serius? Serius. Baik. Taruhanmu kuterima. Bagus. Hadirin sekalian, harap menunggu sebentar. Hari ini Surya Kurniawan gembira. Jadi mau menunjukkan pada orang-orang tak tahu diri. Saya putuskan. Di sini, batu ini akan dibelah. Agar semua menyaksikan bagaimana mutu harta 1 triliun 350 miliar rupiah ini. Wah, Direktur Kurniawan hebat sekali. Batu dibelah di tempat. Seru. Hari ini rugi kalau tak datang. Moderator, siapkan alatnya. Di sini, saya sendiri yang akan memotong. Perhatikan. Saya mulai dari sini, mengupas sedikit dahulu. Lihatlah nanti mutunya. Waktunya hampir habis. Tenaga dalam yang tinggal di batu itu akan hilang. Tidak apa. Nanti dia sendiri yang belah. Ini tak ada apa-apa. Ya ampun. Benar hijau hanya di kulit. Hijau ini tipis sekali. 1 triliun 12 miliar 500 juta rupiah. Hanya untuk ini? Sepertinya posisi potongan pertama salah. Terkena di zona peralihan tepi daging giok. Apa? Kita coba sisi lain. Inti giok yang sebenarnya pasti ada di sebelah sana. Bersiap. Dalam 10 detik, sisa tenaga dalamku akan habis. Segera batu itu akan hancur sendiri. Walau tahu, dia pasti tidak mungkin benar-benar menyerahkan keluarga Kurniawan padaku. Tapi melihatnya, menempatkan dirinya dalam situasi susah, mengganggunya sedikit. Juga menyenangkan. Saya belum memotong. Batu ini, kok bisa retak sendiri? Ini bahkan kurang dari bahan kelas bata. Benar-benar bangkrut. Bangkrut total. 450 juta yuan, habis lenyap percuma. Bukannya tadi Direktur Kurniawan bertaruh dengan Nona Maya Wijaya? Taruhannya seluruh klan Kurniawan. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Batu ini pasti sudah dicurangi. Maya Wijaya, jujurlah padaku. Kalian kerja sama menipuku ya? Direktur Kurniawan, makan boleh asal, tapi bicara jangan sembarangan. Batu ini dari Balai Lelang, Anda sendiri yang menang lelang, Anda sendiri yang membelahnya. Kami bahkan tak menyentuhnya. Bagaimana mungkin kami curang? Betul. Siapa yang sanggup mengubah giok bagus jadi batu? Kurasa Surya Kurniawan
tak tahan gegar ini sampai linglung. Ingse. Balai lelang kalian harus memberikan penjelasan. Batu ini memang kalian bersekongkol dengan keluarga Wijaya buat ngerjain aku. Ini sama sekali bukan bahan biji dari Gunung Kulung. Ini sampah. Direktur Kurniawan harap berhati-hati dengan ucapan. Balai Langit Raya kami berdiri puluhan tahun di dunia ini, mengandalkan prinsip adil, jujur, dan terbuka. Kami sama sekali tidak mungkin dan tidak akan pernah melakukan hal yang merusak reputasi sendiri. Nama baik Balai Langit Raya juga sudah terbukti. Betul. Taruhan batu ya taruhanlah. Kuncinya ada pada kata taruhan. Anda sendiri juga ahli, Direktur Kurniawan. Harusnya tahu, bahkan orang sakti sulit menilai sebuah giok. Direktur Kurniawan, kami paham perasaan Anda. Tapi, menuduh kami bersekongkol dengan keluarga Wijaya dan mengerjai Anda, itu adalah fitnah terhadap reputasi beberapa atlet Balai Langit Raya. Jika tidak menarik ucapan itu, kami Balai Langit Raya siap bertanggung jawab. Direktur Kurniawan, sepertinya hasilnya sudah jelas. Adapun taruhan kita tadi, Taruhan? Taruhan apa? Cuma kelakar. Maya Wijaya, jangan cari untung di tengah musibah. Ini kesempatan bagimu menelan kekayaan keluarga Kurniawan. Mimpi siang bolong. Siapa yang mau harta kacanganmu? Maya bilang, cuma gurauan. Jangan dianggap serius. Cuma orang kaya kau yang tak rela kalah, baru akan bercandaan begitu serius. Dan menganggap ucapanmu sendiri cuma angin lalu. jangan marah, Direktur. Soal taruhan, cuma gurauan. Aku Maya Wijaya tak peduli. Tapi, meski batu hari ini sampah, ada orang-orang yang lebih sampah. Direktur Kurniawan, jaga dirimu baik-baik. Maya Wijaya, kurang ajar. Ini belum selesai. Gue bakal terusin dendam sama keluarga Wijaya. Sudahlah. Siapa juga tak bisa mengancam? Berani coba lawan gue? Keluarga Kurniawan, setelah hari ini, di bisnis batu giok Kota Sunggara, cuma jadi lelucon dengan aku dan Arga di sini. Di masa depan, yang akan menginjak keluarga Kurniawan, pasti keluarga Wijaya. Kita pergi.